Gimana ya, kalau kita jalan lagi Om takutnya nggak kuat nih Om Raffi nih. Terus gimana, Bos? Mana Mer? Bos, ada motor, Bos. Kita punya orang warung kali ya? Nggak apa-apa, iya pinjem aja, Bos. Coba, Bos. Kebetulan ada motor. Kayaknya motor ini yang punya warung. Aku izin aja Pak, boleh nggak nih Pak? Mas, itu motor siapa Mas? Oh, itu motor saya, kenapa? Boleh pinjam nggak Mas? Saya mau anterin anak nih ke nyasar. Oh, saya juga mau pakai. Nggak, saya sewa deh 50.000, 50.000. Pak, iya, nanti disewa, Pak. Nanti 50.000, nih dong. saat Masa, pulangin Rafi? ininya nanti ya. 50.000. Dong, tambahin dong. Ya udah nih tambah lagi 100.000. Ya udah deh. Ya. Nih, kuncinya ya. 100.000 ya. Pasti ya, nanti balikin loh. Iya pasti. Iya, Pak. Ayo, yuk. Bang, nanti kalau misalnya saya nggak balikin motornya nih, saya juga kan mau pulang ke rumah, ntar ambil di rumah saya jadi Andara. Oh, serius nih? Ya, Waduh. ntar saya tambahin lagi ya. Oke, Pak Jiwa. Ya, Gimana iya. cara nyalainnya? Akhirnya aku sewa aja, aku bayar, aku sewa. Udah mau, kita akhirnya naik motor. Kita naik motor, jalan-jalan lagi, ketemu. Ternyata bener ibunya nangis-nangis. Ya Allah, Ya ampun. Ibu. Ya ampun, kita tuh muter-muter dari tadi nyariin rumah Mita. Bu, ini ibunya bener. Iya. Ini bener rumahnya sayang. Ya Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ketemu ya Allah. Saya udah muter-muter Bu dari tadi Bu. Saya juga udah, aduh kasihan banget putus harapan. Saya pikir kemana orang tuanya ibu cuma di sini. Ya, ibu ini cuci gosok kerjanya. Oh iya bener berarti bener. Dikeluarin bapaknya, sekarang saya baru cuci. Bapaknya kemana? Bapaknya udah lama gak ada. Lu ke warung, Mm-mm. lu beliin sembako dah. Terus? Gue tunggu sini kasihan ibunya. Oh ya udah kalau gitu, Bos. Ya udah aku jalan sekarang biar cepet ya. Yaudah ya, kasihan banget gue nggak tega. Bu, sok duduk atuh Bu. Aku ajak ngobrol ibunya, ternyata ibunya tuh buru cuci. Bapaknya udah lama meninggalkan. Aku nggak nanya meninggal atau gimana, tapi udah lama bapaknya pergi katanya. Jadi mereka cuma tinggal berdua, rumah kontrakannya 500.000. Ternyata ibunya itu buru cuci yang temporary. Sebulan berapa Bu di sini Bu, di rumah ini kontrak Bu? Sebulannya berapa Bu? Sebulannya 500.000. Berarti Bu kalau setiap hari 50.000 aja, anggap aja lah Sabtu Minggu kan libur. Kali 20 hari kerja 1 juta. Berarti 500.000 bayar kontrakan, 500.000 buat hidup gitu ya Bu? Kasihan juga aku akhirnya nggak tega. Aku minta Mary tolong beliin sembako. Akhirnya kita kasih sembako sama kita kasih uang. Supaya untuk bulan suci Ramadan ini dan Lebaran ini, Mita sama ibunya bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan Lebarannya juga bisa lebih bahagia. Ini Bos, dia. ini. Mer, ini. Bu, ini aku bantu. Bu, Tadi ada sedikit. warung yang sebelah tadi, aku beliin sembako buat ibu. Ibu namanya siapa tadi? Lupa, maaf nanya. Ibu Fitri. Ibu Fitri, ini buat Ibu Fitri. Mudah-mudahan Ibu Fitri bisa terus sama Mita berdua. Ini hidup cuma berdua aja, Bu. Keluarga nggak ada di sini. Nggak ada, kami baru pindah ke sini. Dari mana tadinya? Tadi kami tinggal di Bandung. Bandung. Terus ini, Bos, kasih aja ada sedikit ini. Bu, ini habis sembako. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu ya. Ya Allah, makasih banyak. Ya, Bu ya. Mita hati-hati sayang ya. Mau Om Raffi. Maaf tadi kalau Om Raffi juga lalai. Tadi hampir hilang lagi Bu. Saya lagi ke toilet, anaknya hilang nih nggak Iya dijaga. karena Bos kelamaan tadi, tapi alhamdulillah udah ketemu lagi, Bu. Maaf ya sayang ya. Si Mita udah balik Tuh. sama ibunya. Raffi pamit dulu ya. Sampai ketemu ya. Bu, sampai Makasih ketemu ya Bu. banyak, Iya, Raffi. sama-sama ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Berkah dan barokah. Bu, kita pamit dulu. Assalamualaikum, Mita. Kamu baik-baik ya, Nak. Sayang, Capek banget ya. Habis ngurusin si Mita anak kecil kesasar. kamu pulang. Iyalah aku pulang lah, tiap hari juga pulang. Nah pas aku pulang, aku tuh capek banget kan. Pas aku pulang, tiba-tiba aku bilang sama Gigi, udah si Mitanya udah kita anterin. Terus mintanya gimana, udah dianterin? Udah tadi nyasar kasihan, makanya aku anterin. Kolak aku mana?
Tenang Mbak, kita udah bikin semuanya. Ya. Mbak, Oh iya. Mary is the best, Oh, mantap, tong. Bagus. Makasih ya. Dah, aku mau istirahat, Seng. Capek, mau ke atas. Apa sih orang? Lagi diberesin kamar di atas. Ya terus aku mau tidur di mana? Aku mau istirahat, mau tidur, capek. Ya udah di bawah aja di kamar. Ih, jahat banget ya. Masa aku suruh tidur di karpet, suruh tidur di kursi? Terus aku mau naik tidur ke atas. Nggak boleh katanya. HP ku bingung ya. Aku mau tidur. Nggak bisa. Di sini aja. Apaan sih? Di sini Masa aja. gua coba, masa kasih tahu sama dia? Masa gua ke atas ke kamar gua sendiri nggak Ya boleh? kan di sana mungkin lagi ada Ranza, bos. Udah di situ. Allahu Akbar. Sabar. Sekarang kenapa aku nggak boleh naik ke atas? Ya bentar lagi diberesin. Terus aku tidur di Jangan mana? Gitu. Ya udah kamu tidur kamar hijau dulu ya. Terus aku tidur di kamar hijau. Iya ya udah di kamar hijau timbang tidur doang. Kasta biasanya dulu tidur. Saya nggak ada apa sih, kenapa sih aku nggak boleh tidur di atas? Nah akhirnya bos Raffi itu tetap pengen ke atas, tapi Mbak Gigi juga kekeh. Ya udah kamu di kamar hijau aja deh. Akhirnya Mbak Gigi disuruh tidur di kamar hijau. Sabar lagi diberesin, sabar. Ah, Tidur. Lagi puasa, nah tidur di sini. Tidur. aneh deh. Nyalain AC ya. Usah. Aku bingung tuh, takut Raffi ke kamar kan. Jadi aku buru-buru aja ke kamar. Aku mau umpetin lagi tuh si kotaknya, tapi aku bingung di mana. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya di kamar kucing aja kan. Raffi takut kucing nggak mungkin masuk kan. Udah deh. Maaf ya sayang aku. Titip ya guys. Cantik mama, titip ya. Dah, Raffi nggak akan masuk nih kesini. Aku mulai curiga kan. Aku bilang sama Mer, ini ada yang nggak beres nih, Mer. Coba lu cari tahu. Ada apa di atas? Jangan ada sesuatu. Kayaknya gue curiga nih. Masa gue nggak boleh naik ke atas? Berarti ada sesuatu hal nih. Gue disembunyikan sesuatu nih. Ya mungkin emang kamarnya bener lagi diberesin kali. Masa kamar bos. diberesin gue nggak boleh naik ke atas? Nggak mungkin lah. Coba lu cek dulu. Lu harusnya tuh jadi mata-mata gue. Iya, Nggak harus jadi cek. dijembunyiin ada pacarnya. Kalau setahu aku sih biasanya bos yang suka ada pacarnya. Ada. Iya kan dulu, sekarang mah nggak ada, jangan Jadi sampai. gimana ini sekarang? Masa gue disuruh tidur di sini? Ya tidur di sini ya nggak apa-apa timbang tidur orang di kamar sendiri. Aku mulai curiga kan. Aku bilang sama Mer, ini ada yang nggak beres nih, Mer. Coba lu cari tahu. Ada apa di atas? Jangan ada sesuatu. Hah? Selidikin sementara tuh nggak tahu apa yang dicari. Kalau misalnya disuruh cari barang A atau B itu kan gue ngerti ya. Mau selidikin apanya bos? Ya udahlah pokoknya mau naik gaji nggak, mau dapat bonus nggak nanti Lebaran. Sekarang lu ke atas, lu lihat-lihat keadaan. Lu jadi mata-mata gue. Iya. Apa yang terjadi lu kasih tahu sejujur-jujurnya sama gue. Iya, aku sama bos suruh nyelidikin sesuatu, tapi bentuk barangnya nggak kelihatan. Wujudnya juga nggak tahu apa yang mau gue selidikin. Lihat di atas ada apa? Ya udahlah, daripada aku disuruh dimarah-marahin nggak jelas, ya udah, ya bos. Aku ya aja. Pas keluar rumah itu aku ngedumel sendirian, mau nyari apa ya? Gue nyari ke lemari-lemari di ruang tamu, nggak ada apa ya yang mau aku cari. Nyelidikin sesuatu, suruh nyari sesuatu, apa yang harus gue cari? Dia nggak ngasih tahu ke aku. Bingung deh, aku mau kemana gue nyarinya? Nggak mungkin juga ini minuman atau kulkas. Ih, suka nggak jelas. Di mana? Pas aku lagi mikir, lagi ngedumel sendirian, ternyata si Dimas panggil aku, Om Mary. Astagfirullahaladzim. Jadi lu dari tadi di sini enak-enakan tidur begitu aja? Iya, enak-enakan. Lu serasa di sini kayak bos ya, nggak ngelihat kalau misalnya otak gue itu dari tadi muter, gue suruh nyari sesuatu sama bos. Lu jangan bos ada di kamar soalnya. Nih, aku juga bingung, katanya gue suruh nyari sesuatu yang disembunyiin sama Mbak Gigi. Apa, Dim? Kalau misalnya dia bilang foto Mir, kan gue bisa nyari foto tuh di mana, di dompetnya Mbak Gigi atau di kamar Mbak Gigi kan. Itu, wah aku mau tahu itu. Itu Aku apa apa maksud? sih yang aku nggak tahu yang disembunyiin Mbak Jigi kan? Iya, jangan-jangan itu kata Dimas. Hah? Kok aku lihat dari gelagatnya Dimas kayak Dimas tahu gitu. Akhirnya gue korek-korek lah si Dimas. Apaan Dim? Kasih tahu aku dong Dim. Hehehe. Dimas kan orangnya pelangak-pelongo kayak gitu. Hehehe. Ayo sini aku ceritain. Kenapa sih mesti ngomong di dalam yang kenapa? Nanti Tutup dulu. nanti Mbak Gigi lihat. Pokoknya ini tuh informasi yang Mbak Gigi tuh bilangnya nggak boleh bilang-bilang ke siapa-siapa. Iya Jadi terus ini apaan cuma- ya udah. Dim,
Udah nggak ada orang, sepi Bahaya, aman. bahaya depan pintu tuh CCTV, lihat. Itu ada suaranya. Terus Jadi gimana? gini, Jadi apaan? soal apa yang disembunyiin sama Mbak Gigi. Disembunyiin sama Mbak Gigi? Ya apa? Lu dari tadi ngolor ngidur mulu, mulai dari dalam gue diseret ke depan, ngoceh-ngoceh pindah ke sini, belum kelar-kelar mau cerita apa? Duit gue kan udah lu ambil, apa? Itu. Udah, jadi gini, Mbak Gigi tuh pesan paket. Paket. Aku yang nerima. Terus? Paketnya tuh pokoknya kotak, Hah? Terus? gede, hitam. Hah? Dari Terus? siapa? Lu tahu nggak dari siapa itu Nggak pakai? tahu, aku dari nerima cowok apa dong. enggak? Ya yang nganterin mah cowok. Cuman kan kurir itu. Oh, Ya isinya apa, Dim? nggak tahu, aku nggak tahu benar-benar. Aku kan nerima. Terus? Ya udah, aku kasih ke Mbak Gigi yang ngumpetin Mbak Gigi. Nah, sekarang paket itu ada di mana? Nggak tahu Mbak Gigi, katanya sih di atas. Oh, ya udah. Soalnya Kamu aku diam yang aja. ngasih Ya tahu udah, ke aku udah atas. tahu kalau gitu. Ya udah, aku langsung nyari aja. Kurangnya gimana ini? Gue nyari masuk ke kamarnya Mbak Gigi, mendek-mendek di atas. Kebetulan di kamar Mbak Gigi itu nggak ada. Gue lihat di kamarnya ada apa ya? Apa ya? Kok aku cari sih biasa-biasa, nggak ada barang yang janggal gitu. Akhirnya gue nyari juga ke kamar Rafathar semua. Pokoknya di kamar Rafathar, di kamar Mbak Gigi, sama di ujung juga nggak ada. Akhirnya gue mau turun gue mau laporin lagi ke bos. Bos, nggak ada bos. Udah saya cari semua di kamarnya. Barang-barang apa nggak ada yang aneh. Maksudnya kayak biasa barang Mbak Gigi di Lu jangan kamarnya. males, lu kayak gini-gini minta ditambahin kan duitnya kan. Ya Allah, bukan Lu berharap saya tambahin 2 kali lipat, kamu kerjanya bener gitu kan. Nggak bakalan gua tambah-tambahin. Enggak, jangan pakai emosi, jangan pakai urat leher. Udah, intinya aku udah jalanin apa yang bos perintahin. Aku tuh udah masuk ke kamar Mbak Gigi, udah nyari di atas semuanya. Nggak ada barang yang seperti bos cari, apa yang aneh gitu nggak ada. Pas dia turun ke bawah, dia juga nggak menemukan apa-apa. Aku curiga si Mary ini pasti pro ke Gigi nih. Udah, aku harus naik aja ke atas. Ya panik lah gue. Kan tadi belum beres, belum dimasukin, belum disembunyiin, udah keburu dateng Rafinya. Jadi ini mau gue umpetin. Ya udah gue masukin aja ke kamar kucing kan, dia takut tuh kucing tuh. Jadi dia nggak bakal masuk ke kamar kucing. Jadi gue umpetin di situ. Aku naik ke atas, aku ngumpet di belakang sofa dengerin omongan. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Iya udahlah, tadi tuh hampir sempet nggak disembunyiin. Hampir ketahuan. Makanya pusing kan gue. Mau sembunyiin apa ya? Mau sembunyiin apa? Tawan kan? Apa sih Kak, emang kamu doang yang boleh sembunyi-sembunyi? Ngelihat Mbak Gigi ngomong sama temennya, katanya, iya aku taruh di situ di tempat apa? Di kamar kucing, katanya. Hah? Ternyata kedengeran sama Raffi, dia marah gitu. Mau tahu apa emang di tempat kucing ada apa? Lagi puasa. Mbak Gigi, kamu lagi emang- sembunyiin apa? Dia nggak sembunyi apa-apa. Kamu lagi sembunyiin apa? Aku nggak marah. Aku paksa dia nggak ngaku. Aku paksa dia nggak ngaku. Aku ngedenger ada di ruangan kucing. Akhirnya bos langsung, oh ternyata kamu sesuatu ya, gini-gini. Udah di atas dia berdua cekcok. Kamu nggak mau ngaku? Aku cari tahu sendiri. Tunggu. Bos, Jangan. bos. Turun ke bawah, Gigi ngikutin. Dia tetap nggak mau. Aku nggak bisa lari-lari. Kamu kan mau nyembunyiin sesuatu. Nggak boleh. Ayo. Nggak boleh. Stop Bos. it. Stop. Akhirnya kita nari ke bawah, udah sampai depan di dalam kamar kucing. Ternyata barangnya tuh ditaruh di tempat kucing. Akhirnya aku buka kamar kucingnya. Aduh, aku tuh takut banget sama kucing sebenarnya. Ternyata di dalam kandang kucing besar ada sesuatu yang besar. Ini lihat ada kotak hitam ya. Jangan Kotak nanti hitam kucingnya mana? keluar kamu. Nanti kucing-kucing aku keluar. Kamu mau diserbu kucing. Kotak hitam mana? Gimana caranya? Aku takut. Terus? Ambil. Ya udah bos jagain ya di sini. Punya kucing tapi takut. Hai. Kak, aku ambil. Aku takut. Si Mary aja suruh ambil. Dapat. Kak, ininya kotaknya Mary aku kunciin. Bos. Kenapa yang ditaruh di kucing? Bisa.
Ya, oke. Jangan bikin Sini stres kotaknya kucing sini. saya ya. Kotaknya sini. Ini, Bos. Oh, Hah? Bos, kok aku dikunci? kamu gak bisa sembunyiin apa-apa dari aku, lihat. Bos! Bos! Gimana sih? Aduh. Terus Bos Rapi itu bilang, Mer, ambil. Bos Rapi kan agak-agak agak-agak takut ke kucing ya. Akhirnya aku masuk ke dalam, suruh ambil. Aku dikunciin di dalam. Masih kesel karena begini. Ini apa ini? Dia nggak mau ngaku juga. Akhirnya aku marah. Aku takut. Apa ini? Jangan-jangan dia dikasih sama cowok lain. Mau ngaku atau nggak ini isinya apa? Buka aja sendiri deh. Satu, Ya udah buka aja sendiri. ini pasti tas. Kamu dapet tas dari cowok kan? Iya kan? Kurang kemana kasih? Aku kasih kado ke kamu. Enggak. Terus Kamu kamu? tapi bukan ngasih tas. Ya aku nggak mau kasih tas. Iya, emang kamu nggak ngasih tas. Terus kamu ini tas ini dikasih siapa? Kamu mau ngasih aku tas emangnya? Enggak. Mau? Buka nggak? Ini apa jujur? Daripada aku marah, sepatu ya? Oke, ini aku buka langsung. Ntar aja deh. Jangan dibuka-buka. Ini apa ini? Peci, sejadah, baju koko, sarung. Pas dibuka, aku pikir tas atau dia tuh dikasih kado sama cowok lain. Ternyata ada baju koko, peci, sarung, sejadah buat sholat. Hah? Kamu kok ngasih aku sarung, peci, baju koko? Iya, ini tuh sebenarnya aku tuh nyembunyiin itu hadiah buat kamu. Kamu mah udah suuzon aja sih. Kamu tuh selalu suuzon sama aku. Katanya supaya puasa ini aku ibadahnya lancar ya Allah. Aku jadi malu sama diriku sendiri. Ternyata istriku sebaik itu. Dia memberikan aku kado yang sederhana tapi bermakna, seperangkat alat sholat. Iya, makanya kamu tuh jangan apa-apa tuh suuzon terus sama aku. Berpikirnya sama aku yang jelek terus. Padahal aku tuh sebenarnya mau ngasih hadiah buat kamu. Itu hadiah sejadah. Kenapa sayangnya aku udah berpikir jelek. Aku pikir kamu dikasih tas dari cowok lain. Ya enggak lah, kan kamu yang mau beliin aku tas kan? Iya. Bener? Deal? Deal. Deal? Deal. Oke, ini hadiah lebaran ya. Ya dong. Hadiah puasa dulu. Ini kan hadiah Bisa lah puasa. puasanya kamu bener nggak ibadahnya? Kalau kamu bener ibadahnya, kamu ikhlas menjalankannya, lebarannya bagus. Kamu nanti aku kasih tas, oke? Nggak usah. Nggak jadi. Kok gimana sih? Nggak jadi. Yang namanya ibadah puasa itu harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas ibadahnya, bangun tahajudnya bagus, sambil ngurus anak. Nanti aku kasih hadiah lebarannya tas, mau nggak? Mau. Benar? Tapi apa nih? Iya. Beneran? Benar. Memang aku tuh memang sudah menyediakan, udah niat untuk ngasih hadiah Raffi seperangkat alat sholat supaya nanti bulan puasanya lebih khusyuk lagi gitu. Mary, jalan. Biar dia ibadah sama kucing. Sayang, kasihan sayang. Ayo, kita kasihan Mary. Dia soalnya udah banyak pelihara kucing di rumah. Mary! Ya Allah, si Mary pingsan. Mer, maaf ya, gue udah suzon sama lo. Ini ternyata Gigi kasih gue alat, perangkat alat sholat. Mer! Mer! Aduh, sayang! Mer! Sayang! Aduh, sayang! Ya. Sini cepet. Mer! Aduh, sayang! Ini si Mary. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Salah. Mama Mary, ya bukain lah tuh. Lupa. Setelah lama-lama dikunci di dalam kucing, bukan takut juga ya namanya di situ kucingnya banyak. Akhirnya lama-lama aku ketiduran di situ. Mer! Hei, Mer! Aduh, Cepetan keluar. aku dari tadi main-mainan sama dia. Takut dia itu. Oh, kira gue lu bisa, lu senang.
Oh ya udah kalau seneng. Alergi bulu bukain, Enggak, dia Bos. seneng, ternyata seneng. Ya, Bos. Ya udah, kirain gue lu kenapa-napa. Aduh, Bos. Kenapa ditutup lagi aku? Habis gitu kita sholat bareng. Ya udah, maaf ya sayang. Maafin aku ya, aku udah curiga. Ternyata kamu kasih sesuatu aku tuh yang bener-bener sangat penting banget di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa kita ibadah bersama-sama ya guys. Semoga kita dapat berkah dan barokahnya. Amin. Allahu Akbar.